Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali eh, hari ini saya akan mencoba memberikan presentasi tentang materi dalam buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko. Adapun pembahasan kali ini adalah materi pada bab 3 yang ada di buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia, metode harga pokok pesanan atau job order costing. Kembali saya ingatkan, jika Anda ingin berlatih dan ingin mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan materi pada bab 3 ini, Anda bisa kunjungi ke uh, e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian Anda cari e-learning untuk materi akuntansi biaya di buku Pak Firdaus Dunia atau juga di akuntansi biaya untuk buku yang lain. Di sana kalian akan mendapatkan soal-soal, kemudian Anda mengerjakan terlebih dahulu, dan setelah Anda mengerjakan, Anda akan diberikan pembahasan yang step by step, yang komprehensif dari soal-soal latihan yang diberikan. Baik, kita mulai. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari bab 3. Yang pertama, penggunaan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Kemudian memahami kartu harga pokok pesanan dan bagaimana menyusunnya. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi atau proses pencatatan dengan metode harga pokok pesanan. Kemudian akuntansi atau proses pencatatan dari barang cacat, barang rusak, barang sisa, dan barang sampah dalam metode harga pokok pesanan. Yang untuk tujuan pembelajaran keempat ini diberikan PPT tersendiri yang juga ada di e-learning Penerbit Salemba dan ada di channel YouTube saya. Dan akuntansi proses pencatatan dilakukan secara terpisah kantor pusat dan kantor pabrik. Ini adalah materi e-learning yang Anda bisa dapatkan di e-learning.penerbitsalemba.com. e-learning.penerbitsalemba.com, sorry. Berikut ini adalah karakteristik penggunaan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Maksudnya adalah sistem metode harga pokok pesanan atau job order costing ini lebih tepat digunakan untuk karakteristik produksi seperti apa. Yang pertama adalah sistem penggunaan metode harga pokok pesanan adalah sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun atau mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan-pekerjaan atau job. Jadi objek biayanya di sini adalah pekerjaan atau pesanan dari pelanggan. Misalnya saja, penjahit yang menerima jahitan dari para pelanggannya itu lebih tepat menggunakan metode harga pesanan. Jadi nanti setiap ada pelanggan yang datang ingin menjahitkan pakaiannya, masing-masing pelanggan itu diberikan semacam kartu pesanan. Misalnya dari Tuan Budi, tanggal 4 April 2020 pesanannya. Kemudian apa pesanannya, dan kemudian nanti segala macam biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan Bapak Budi akan masuk ke kartu untuk Bapak Budi. Misalnya pembelian bahan baku, kemudian pembelian misalnya kain, kancing, benang, dan segala macam, kemudian juga ongkos kerjanya, kemudian juga mungkin ada biaya listrik yang dialokasikan ke pesanan Pak Budi. Jadi masing-masing pelanggan, masing-masing pesanan itu dibuatkan kartu khusus pesanan. Kenapa harus dibuatkan per pesanan? Karena tiap-tiap pesanan tersebut kebutuhan akan sumber bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsungnya, ataupun overhead produksinya juga berbeda-beda. Oleh karena itu,
Semua biayanya dikumpulkan per pesanan atau per pekerjaan. Nah, industri yang bisa menggunakan metode harga pesanan atau job order costing adalah industri konstruksi misalnya. Industri konstruksi di sini akan mendirikan bangunan sesuai dengan pesanan dari pelanggannya yang biasanya pesanannya pun berbeda-beda. Berbeda-beda bentuk bangunannya, ukurannya, bahan-bahan yang digunakannya, waktu pengerjaannya, dan sebagainya. Percetakan juga bisa, kemudian mebel, pembuatan kapal, even pembuatan pesawat terbang. Jadi misalnya kayak Boeing ataupun Airbus, setiap ada pesanan misalnya dari Garuda Indonesia, dia akan membuatkan semacam kartu pesanan dari Garuda. Nah, semua biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan Garuda tersebut akan dimasukkan dalam kartu pesanan Garuda. Oke. Nah, biaya produksinya kembali ke bab 2, biaya produksinya adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atau overhead produksi. Setelah pesanan selesai dikerjakan dan semua biaya sudah dibebankan ke pesanan tersebut, maka kita bisa menghitung harga pokok per unit dari pesanan tersebut. Harga pokok per unitnya adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pesanan, suatu pesanan tertentu dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan dari pesanan tersebut. Misalnya, Pak Budi tadi menjahitkan 5 kemeja misalnya. Nah, total biaya untuk mengerjakannya adalah 1 juta dan yang dihasilkan adalah 5 kemeja. Maka per kemeja itu biaya per unitnya saja adalah 1 juta dibagi dengan 5 unit sama dengan 200.000 per kemeja. Berikut ini adalah contoh 31. PT Konveksi Jaya bergerak di bidang produksi baju seragam anak sekolah berdasarkan pesanan. Pada tanggal 1 April 2018, perusahaan memperoleh pesanan pekerjaan dari PT Persada Edukasi untuk memproduksi 1.000 unit baju sekolah untuk keperluan murid sekolah dasarnya. Total biaya produksi yang dikeluarkan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah 200 juta. Yang ditanyakan berapa harga pokok per unit atau harga pokok per baju sekolah yang dipesan. Oke, harga pokok per unit pesanan adalah total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Dari contoh 31 ini, di slide sebelumnya kita dapati bahwa total biaya untuk memproduksi pesanannya ini adalah 200 juta, sedangkan jumlah unit pesanan yang diproduksi adalah 1.000 unit. Maka harga pokok per baju anak SD ini adalah 200 juta dibagi dengan 1.000 unit atau 200.000 per unitnya. Berikut ini adalah beberapa sifat umum dari metode harga pokok pesanan atau job order costing. Yang pertama, tiap-tiap pekerjaan atau pesanan dapat diidentifikasi menurut sifat fisiknya dan biayanya. Dalam artian, setiap pesanan ini akan berbeda-beda kebutuhannya. Kemudian, pemakaian bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasi ke setiap pekerjaan atau pesanan yang didapat dari pelanggan. Jadi tadi misalnya ada Pak Budi, jahitannya 5 kemeja, ada Pak Adi, dia menjahit celana panjang 2 unit, itu bisa diidentifikasi mana pekerjaan dari Pak Budi, mana pekerjaan dari Pak Adi. Dan setiap pekerjaan ini memiliki nomor tersendiri dan unik. Pak Budi mungkin sudah berlangganan dengan penjahit tersebut dan sering memesan menjahitkan baju di penjahit tersebut. Nah, dari setiap pesanan Pak Budi itu diberikan nomor khusus masing-masing. Nah, untuk memudahkan nanti ketika ingin menagihkan ke Pak Budi, ada biayanya, berapa profit yang ingin didapat oleh si penjahit tersebut. Karakteristik lainnya dari metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah yang berikutnya, overhead pabrik dibebankan berdasarkan suatu tarif yang ditetapkan terlebih dahulu. Di bab 2 kita sudah belajar bahwa biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan sebagai biaya langsung, sedangkan overhead adalah biaya tidak langsung. Nah, di bab 3 ini Anda akan diajarkan ada dua jenis biaya overhead pabrik, ada biaya overhead pabrik yang dibebankan atau applied, dan ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau yang sudah terjadi pengeluarannya. Nah, pembedaan ini sangat penting untuk Anda pahami karena ketika menghitung biaya produksi dalam sistem metode harga pokok pesanan atau job order costing ini, yang digunakan sebetulnya dalam menentukan biaya produksinya adalah overhead pabrik yang dibebankan atau juga sering dikenal dengan istilah applied overhead control atau factory overhead applied. Sedangkan biaya overhead yang sesungguhnya factory overhead control. Kemudian setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya, job order cost sheet. Di sini dihimpun semua biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dan laba atau rugi serta harga pokok per pesanan juga dapat ditentukan. Berikutnya adalah kartu harga pokok pesanan. Jadi kartu harga pokok pesanan ini berguna untuk menentukan harga pokok setiap pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan yang diterima dari pelanggan atau setiap pesanan akan dibuatkan kartu harga pokoknya. Dan di kartu harga pokok tersebut dihimpun, dikumpulkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Kartu harga pokok ini juga bisa sebagai buku pembantu untuk akun barang dalam proses. Jadi buku besar pembantu barang dalam proses. Tabel berikut ini memperlihatkan akun buku besar berikut buku besar pembantunya. Jadi misalnya persediaan bahan baku, itu buku besar pembantunya adalah kartu persediaan bahan baku untuk setiap jenis bahan baku yang ada. Jika ada 1000 jenis bahan baku, maka ada kartu persediaan bahan baku 1000 unit, 1000 jenis, maaf. Tentu tidak manual, computerized untuk memudahkan pencatatan. Gaji dan upah, berarti daftar gaji dan upah, overhead pabrik, kartu biaya overhead pabrik, barang dalam proses, kartu harga pokok pesanan, dengan barang jadi adalah kartu persediaan barang jadi untuk setiap jenis barang jadinya. Ini adalah contoh kartu harga pokok pesanan. Bisa dilihat ada nama pesanannya, jenis produknya apa, spesifikasinya, berapa kuantitasnya, kemudian nomor pekerjaan yang unik, yang tidak sama dengan pesanan yang lain, tanggal dipesannya kapan, tanggal dimulainya, dan tanggal permintaan selesai kapan, dan perkiraan tanggal selesai. Kemudian kita lihat ada pengumpulan biayanya, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan. Ada masing-masing dokumennya, ada tanggal-tanggalnya juga, kemudian dihitung harga jualnya 2 juta, biaya produksinya 1.286.000, dan kemudian ada beban pemasaran 128.000 dan beban administratif 90.000. Diperoleh laba yang diperkirakan sebesar 496.000 untuk pesanan ini. Jadi dengan kartu harga pokok pesanan ini, perusahaan dapat memonitor dan sekaligus mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam mengerjakan pesanan tersebut. Lebih baik lagi kalau di awal perusahaan sudah punya perencanaan berapa kira-kira biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut, dan nanti ketika sudah benar terselesaikan, perusahaan dapat membandingkan antara biaya yang dikeluarkan sesungguhnya untuk mengerjakan pesanan dengan biaya yang direncanakan untuk mengerjakan pesanan. Jika ada perbedaan, perusahaan harus mencari kenapa terjadi perbedaan dan apa yang harus diperbaiki untuk di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke akuntansi biaya bahan baku. Ada dua jenis transaksi yang mempengaruhi bahan baku di sini. Pertama, pembelian dan penerimaan bahan baku, dan kedua, pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Jadi setiap ada mutasi ini, tentu perusahaan harus mencatatkan. Jadi baiknya perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual yang selalu memutakhirkan data persediaan
jika ada mutasi masuk, ada barang persediaan masuk, dan ada barang persediaan yang keluar. Sehingga setiap waktu manajemen bisa mengetahui berapa jumlah dari setiap persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat kembali di materi pengantar akuntansi terkait dengan akuntansi untuk persediaan, dengan sistem perpetual, setiap ada persediaan masuk akan dicatat dan setiap ada persediaan yang keluar juga akan dicatat. Ketika ada pembelian bahan baku masuk, maka debitnya adalah persediaan bahan baku dan kreditnya utang dagang jika bahan baku dibeli secara kredit atau kas jika bahan baku dibeli secara tunai. Berikut ini adalah contoh 32. PT Persada Kria membeli bahan baku senilai 250 juta secara kredit. Maka ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku ini oleh PT Persada Kria adalah di debit persediaan bahan baku 250 juta dan akun yang dikredit adalah utang dagang karena pembeliannya dilakukan secara kredit. Ketika bahan baku dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau pesanan, maka pengeluaran bahan baku ini juga dicatat dalam sistem perpetual, di debit barang dalam proses, dan di kredit persediaan bahan baku. Jadi setiap pengeluaran bahan baku untuk keperluan produksi, untuk memproduksi pesanan yang diterima atau pekerjaan yang diterima, maka di debit adalah barang dalam proses dan di kredit persediaan bahan baku. Jika ternyata dari bahan baku tersebut ada yang dikembalikan ke gudang bahan baku, maka ayat jurnalnya tinggal kita balik, debitnya persediaan bahan baku dan kreditnya barang dalam proses. Berikut ini adalah contoh 33. PT Persada Kria menggunakan bahan baku langsung senilai 200 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Maka ayat jurnalnya adalah barang dalam proses, di debit sebesar 200 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 200 juta. Adapun ayat jurnal yang mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung adalah di debit biaya overhead pabrik, di kredit persediaan bahan baku. Dalam hal ini, pencatatan persediaan bahan bakunya tidak dibedakan antara bahan baku tidak langsung dan bahan baku langsung, tapi disatukan dalam akun persediaan bahan baku. Tapi ketika dikeluarkan itu bahan baku tidak langsung, maka di debit adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control. Jadi kalau biaya overhead pabrik itu di debit, itu berarti adalah pengeluaran yang sesungguhnya atau aktual dari overhead. Dalam hal ini contohnya adalah bahan baku tidak langsung. Di slide sebelumnya, pemakaian bahan baku langsung yang di debit adalah barang dalam proses. Jadi hati-hati ketika yang dicatat adalah pemakaian bahan baku langsung, yang di debit adalah akun barang dalam proses. Tetapi ketika yang dipakai adalah bahan baku tidak langsung, maka yang di debit adalah biaya overhead pabrik. Atau kalau Anda yang menggunakan buku bahasa Inggris, biasanya di debit factory overhead control atau manufacturing overhead control. Itu sama saja. Contoh 34 berikut ini memperlihatkan pemakaian bahan baku tidak langsung. PT Persada Kria menggunakan bahan baku tidak langsung senilai 5 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Maka di debit
biaya overhead pabrik atau factory overhead control atau manufacturing overhead control dan dikredit persediaan bahan baku senilai 5 juta. Jadi sekali lagi pemakaian bahan baku tidak langsung yang didebet adalah biaya overhead pabrik. Berikutnya adalah akuntansi biaya tenaga kerja, mencatat total gaji dan upah atau payroll untuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi ada dua jenis tenaga kerja di sini. Seperti di pembahasan di bab sebelumnya tentang terminologi biaya, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam produksi barang dan jasa. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, dia tidak langsung memproduksi, tapi memastikan bahwa kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Kemudian mengalokasikan total gaji dan upah menjadi dua. Untuk biaya tenaga kerja langsung akan dibebankan ke akun barang dalam proses, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan ke biaya overhead pabrik atau factory overhead control. Jadi seperti bahan baku langsung juga pemakaiannya dibebankan ke barang dalam proses, pembayaran gaji untuk tenaga kerja langsung juga ke barang dalam proses. Adapun bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, biayanya dibebankan ke biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah contoh 35. PT Persada Kria membayarkan total gaji untuk karyawan pabrik sebesar 25 juta di akhir bulan dengan perincian sebagai berikut. Gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung 20 juta, sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung 5 juta. Jadi dari total gaji 25 juta ini dibagi lagi, tenaga kerja langsung 20 juta dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 5 juta. Ayat jurnal yang pertama adalah mencatat pengakuan gaji dan upah. Yang didebet gaji dan upah, atau juga bisa menggunakan akun beban gaji dan upah. Ingat kembali materi di pengantar akuntansi 1. Beban gaji dan upah pada utang gaji. Yang kedua adalah mencatat pembayaran gaji dan upah ke karyawan secara tunai. Maka utang gaji didebet dan kas dikredit atau bank dikredit jika pembayaran melalui transfer ke rekening karyawan. Ayat jurnal yang ketiga adalah mendistribusikan gaji dan upah ke tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung sebesar 20 juta, didebet adalah barang dalam proses. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung sebesar 5 juta, yang didebet adalah biaya overhead pabrik. Kemudian yang dikredit gaji dan upah 25 juta. Setelah 3 ayat jurnal ini kita gabungkan, maka gaji dan upahnya hilang, utang gaji sudah hilang, hasil akhirnya adalah barang dalam proses didebet 20 juta, biaya overhead pabrik dikredit 5 juta, dan kas atau bank 25 juta dikredit. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik yang dibebankan pada pekerjaan bukanlah biaya yang sesungguhnya atau biaya yang benar-benar terjadi, tapi dibuat semacam estimasi atau perkiraan. Kenapa bukan biaya yang sesungguhnya? Karena terkadang ada beberapa biaya overhead yang harus menunggu sampai 1 bulan baru diketahui biayanya. Contohnya adalah biaya listrik. Biaya listrik untuk pemakaian bulan Juni misalnya, baru akan diketahui di bulan Juli tanggal 5. Jadi misalnya perusahaan mendapatkan pesanan tanggal 1 Juni, kemudian pesanan tersebut sudah selesai tanggal 10, tapi karena ada biaya yang belum diketahui yaitu biaya listrik, maka perusahaan tidak bisa menghitung biaya dan kadang-kadang harga jual ditentukan oleh biaya juga. Jadi diketahui berapa biayanya baru ditentukan harga jual. Oleh karena itu perusahaan harus menunggu sampai tanggal 5 bulan Juli. Karena jeda waktu yang lama dan perusahaan harus memutar uang dengan cepat, memerlukan uang digunakan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka daripada menunggu sampai tanggal 5 misalnya,
perusahaan bisa melakukan estimasi terhadap biaya overhead. Tentu saja yang namanya estimasi belum tentu benar. Namun di sini yang dipentingkan adalah perusahaan bisa cepat dengan menagih. Jadi kita menggunakan apa yang disebut dengan istilah tarif biaya overhead yang ditentukan di muka atau predetermined overhead rate. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan basis alokasi tertentu. Terkait dengan predetermined overhead rate ini, pembahasan lebih lengkapnya ada di buku akuntansi biaya edisi 5 Firdaus Dunia pada bab 9 yang juga akan ada PowerPoint audionya. Pertanyaan mengapa tidak menggunakan biaya overhead yang sesungguhnya? Tadi sudah dijelaskan ada biaya overhead yang belum diketahui sampai akhir periode dan ada biaya overhead pabrik yang aktual atau sesungguhnya yang tidak dapat dibedakan berdasarkan pekerjaan. Jadi misalnya gaji untuk biaya keamanan pabrik. Ini sulit untuk menentukan gaji keamanan pabrik ini akan dialokasikan ke pekerjaan yang mana. Gambar 31 berikut memperlihatkan perbedaan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau biaya overhead pabrik adalah pengeluaran overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo normalnya di debit. Maksudnya setiap ada pengeluaran biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka di debit biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan atau factory overhead applied, itu biaya overhead pabrik yang merupakan sebuah perkiraan atau sebuah estimasi. Saldo normalnya dikredit, dalam artian ketika ada pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka akan bertambah saldo kredit. Adapun ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan, di debit barang dalam proses dan di kredit biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi setiap ada pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka debitnya barang dalam proses, kreditnya biaya overhead pabrik yang dibebankan atau applied overhead. Adapun ayat jurnal untuk mencatat pengeluaran biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, selain bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, yang didebit adalah biaya overhead pabrik atau terkadang juga disebut dengan factory overhead control. Yang dikredit adalah akumulasi penyusutan untuk overhead yang berupa penyusutan, kemudian biaya dibayar di muka untuk overhead yang berupa biaya dibayar di muka awalnya, contohnya misalnya sewa dibayar di muka. Utang dagang ini adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan misalnya. Dan yang kas ini adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya yang sudah dibayarkan. Setelah sebuah pesanan selesai dikerjakan, maka ayat jurnalnya adalah kita mendebit barang jadi dan mengkredit barang dalam proses. Ingat di bab PPT terkait terminologi biaya, alur dari biaya perusahaan biaya produksi adalah setelah selesai maka barang dalam prosesnya berkurang, dikredit akan hilang, dan yang akan muncul adalah barang jadi. Jadi debitnya barang jadi dan kreditnya adalah barang dalam proses. Saat pekerjaan dikirimkan ke pelanggan, akan ada dua ayat jurnal. Yang pertama adalah ayat jurnal yang membebankan beban pokok penjualan atas pesanan yang dikirimkan, di debit beban pokok penjualan dan di kredit barang jadi. Jadi ketika pesanan sudah dikirimkan, maka barang jadinya akan hilang di kredit, di debit muncul beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini akan mengurangi penjualan dalam laporan laba rugi untuk memperoleh laba bruto. Kemudian yang kedua adalah mencatat pengakuan pendapatannya. Di debit piutang usaha apabila belum dibayar oleh pelanggan, kalau sudah dibayar berarti kas, dan di kredit adalah penjualan sebesar nilai penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ada dua jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, ini biaya overhead pabrik yang betul-betul sudah terjadi, misalnya pemakaian bahan baku tidak langsung,
atau pembayaran gaji untuk tenaga kerja tidak langsung, pembayaran listrik, kemudian pembebanan penyusutan dan lain-lain. Dan ada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke setiap pekerjaan yang dipesan oleh pelanggan. Di buku-buku dalam bahasa Inggris, ini biasanya dibedakan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu sama dengan factory overhead control, sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah factory overhead applied. Jadi yang digunakan untuk menentukan biaya produksi sebetulnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan berupa perkiraan. Tapi nanti di akhir periode akan dilakukan rekonsiliasi dan biaya overhead pabriknya adalah menggunakan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Di akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan yang dibebankan ini akan diperbandingkan dan jika ada selisih antara keduanya dan selisihnya tidak signifikan dapat ditutup ke akun beban pokok penjualan. Ada dua cara untuk menutup akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang pertama adalah menutup akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Debitnya biaya overhead pabrik yang dibebankan, kreditnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dibebankan, kita ketahui saldo normalnya adalah kredit. Ketika ingin ditutup, maka dia akan ditempatkan di debit. Yang kedua adalah menutup selisih biaya overhead pabrik, over applied atau under applied. Over applied berarti yang dibebankan lebih besar daripada yang sesungguhnya. Under applied berarti yang dibebankan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Kalau under applied, maka di debit beban pokok penjualan, di kredit biaya overhead pabrik. Yang kedua adalah menutup selisih biaya overhead pabrik, over applied atau under applied. Over applied berarti yang dibebankan lebih besar daripada yang sesungguhnya. Under applied berarti yang dibebankan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Kalau under applied, maka di debit beban pokok penjualan, di kredit biaya overhead pabrik. Adapun jika terjadi over applied, maka jurnalnya adalah di debit biaya overhead pabrik dan di kredit beban pokok penjualan. Jadi over applied ini terjadi jika biaya overhead pabrik yang dibebankan atau yang applied atau yang estimated ini lebih tinggi daripada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Dengan demikian berakhir sudah presentasi tentang bab 3 akuntansi untuk metode harga pokok pesanan atau job order costing. Materi berikutnya adalah ilustrasi tentang pencatatan yang komprehensif yang lengkap dalam metode harga pokok pesanan yang akan diberikan dalam PPT berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi jika Anda ingin berlatih, ingin mengerjakan latihan soal-soal dan juga mengetahui tentang pembahasan dari soal-soal yang Anda kerjakan, Anda bisa kunjungi ke e-learning.penerbitsalemba.com dan cari e-learning untuk akuntansi biaya atau e-learning yang spesifik akuntansi biaya di buku akuntansi biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.